Soundstripe. Soundstripe. Partai AfD atau Alternative für Deutschland merupakan partai politik di Jerman yang telah menunjukkan sisi populis, nasionalis, dan ultranasionalis dalam ideologi dan tindakannya. Partai ini didirikan pada tahun 2013 sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan telah mengalami pergeseran ke arah sayap kanan sejak itu. Ultranasionalis adalah sebuah nasionalisme ekstrim yang mempromosikan kepentingan satu negara atau masyarakat di atas segala hal. Ultranasionalisme memandang setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri yang tidak bisa dilanggar atau dinegosiasikan dengan negara lain. Partai AfD telah membuat pernyataan kontroversial yang merendahkan individu dan juga kelompok tertentu. Alexander Gauland, salah satu tokoh terkemuka dalam AfD, membuat pernyataan yang merendahkan terhadap pemain sepak bola Jerman, yaitu Jerome Boateng, dan mengusulkan pembatasan ketat terhadap pengungsi, terutama yang berasal dari negara Islam. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan sikap ultranasionalis dari partai ini. Partai AfD secara terbuka menyuarakan kebencian terhadap imigran, Muslim, dan Islam. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mengadakan kampanye yang dianggap fasis, Islamofobia, dan neonazi. AfD juga menyerukan larangan terhadap masjid, azan, dan pemakaian cadar, serta mengeklaim bahwa Islam tidak cocok dengan budaya Jerman. AfD juga menerbitkan sebuah poster kampanye dengan slogan berisi Islame Schulen yang berarti sekolah tanpa Islam. Poster tersebut dianggap berbau fasis, Islamfobia, dan neonazi, tiga hal yang sering dihubungkan dengan AfD. Terbitnya poster tersebut membuat reaksi perlawanan terhadap AfD semakin keras. Pada tahun 2018, 96% anggota AfD setuju dengan pernyataan Muslim memberi saya perasaan asing di negara saya sendiri. Ideologi AfD mengeklaim ada terlalu banyak orang asing dan imigran di Jerman dan mereka mengambil alih Jerman. Partai ini juga menyebarkan retorika anti-imigran, mengeklaim bahwa terlalu banyak orang asing dan imigran yang mengambil alih Jerman. Ancaman dan diskriminasi terhadap pengungsi dan migran telah dilakukan oleh AfD dalam upaya untuk meneguhkan posisinya di dalam sistem politik Jerman. Dalam sebuah film dokumenter, seorang politikus AfD mengucapkan ancaman yang menggambarkan kekerasan terhadap imigran, seperti menembak atau menggunakan gas terhadap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa partai ini memiliki ideologi yang mencerminkan unsur-unsur fasisme. Tidak hanya itu, partai AfD juga terlibat dalam tindakan rasisme terhadap warga Jerman dengan latar belakang imigran. Mereka menolak kesetaraan manusia dan menggunakan argumen tentang repopulasi dan pertukaran besar-besaran untuk membenarkan sikap rasis dan xenofobia mereka. Partai AfD seringkali mencetak poster dan memprovokasikan masyarakat untuk membenci warga asing. Reaksi terhadap partai ini telah memunculkan protes dan demonstrasi anti-AfD di berbagai tempat di Jerman. Partai AfD merupakan partai oposisi terbesar di parlemen Jerman. Bahkan saat ada unjuk rasa anti-AfD, polisi Jerman tidak segan menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Dalam kasus ini, ada beberapa aktor besar yang terlibat. Berikut merupakan aktor yang terlibat baik yang memiliki peran besar hingga masyarakat yang hanya jadi figur dalam kasus ini. Entah masyarakat yang pro terhadap AfD ataupun yang kontra. Pertama ada partai AfD atau Alternative for Deutschland. Partai yang didirikan pada tahun 2013 merupakan partai politik di Jerman yang telah menunjukkan sisi-sisi populis, nasionalis, dan ultranasionalis dalam ideologi dan tindakannya. Partai AfD lah yang menjadi aktor utama dalam kasus ini. Selanjutnya ada imigran asing di Jerman. Selain tokoh utama yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa aktor lainnya yang termasuk dirugikan, layaknya para imigran yang datang dari berbagai tujuan, ada yang karena keperluan pekerjaan atau bahkan ada yang untuk menetap di negara tersebut. Pada tahun 2015, Partai AfD membuat suatu kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Angela Merkel. Pada saat itu, Partai AfD menuntut agar pihak pemerintah Jerman dapat memberhentikan proses masuk imigran yang kian hari kian bertambah. Aktor selanjutnya adalah kaum muslim yang dirugikan. Selain imigran, juga terdapat aktor lain yang dirugikan dalam kasus ini, yaitu kaum muslim yang berada di Jerman saat ini. Ada sekitar 5 juta warga muslim di Jerman, tetapi menurut partai AfD, Islam tidak punya tempat di negara ini. AfD juga mengangkat kebijakan anti-Islam secara eksplisit
sekitar pada Mei 2016 dan Manifesto Pemilu 2017 yang menyatakan tentang mengapa Islam bukan milik Jerman. Selanjutnya ada masyarakat lokal Jerman pro-AfD. Kelompok masyarakat yang setuju akan sikap dari AfD juga banyak ditemukan di Jerman. Biasanya oknum-oknum ini masih memiliki sikap fasisme sehingga tidak keberatan dengan hal tersebut. Mereka juga tidak tinggal diam di saat ada masyarakat yang anti terhadap AfD. Bahkan mereka sempat melakukan unjuk rasa yang dihadiri sekitar 2.000 orang atas xenofobia, di mana para peserta berteriak Islam adalah tumor kanker. Dengan kata lain, Islam merupakan satu hal yang sangat berbahaya di Jerman. Pemilih AfD didominasi oleh laki-laki dan jauh lebih tua. Selanjutnya ada masyarakat lokal Jerman anti-AfD. Beberapa masyarakat juga ada yang resah dengan ideologi partai AfD karena menganggap partai ini terlalu fasis dan ultranasionalis. Kat tidak mempercayai ideologi semacam itu. Sekitar 600 orang menghadiri unjuk rasa anti-AfD di kota Cottbus, Jerman Timur pada 2017. Bahkan ada yang menggugat partai AfD karena menganggap partai AfD telah berulang kali mengecam pejabat negara dan media Jerman karena menggambarkan mereka sebagai kelompok ekstremis atau fasis. Partai AfD sekaligus aktor utama menghadapi tantangan dari masyarakat yang resah dengan sikap ultranasionalis dan fasisme yang mereka tunjukkan. Beberapa kelompok anti-AfD bahkan melakukan unjuk rasa untuk menentang ideologi partai tersebut karena dianggap terlalu fasis. Tantangan ini penting karena AfD membutuhkan dukungan massa untuk berhasil dalam pemilihan umum, sehingga mereka harus mencari strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan kedua yang menghujam aktor utama atau partai AfD. Tantangannya adalah dalam menghadapi para imigran yang masuk terus-menerus tanpa henti, di mana hal ini menyebabkan penurunan ekonomi yang semulanya stabil pada tahun 2015 ketika saat meredanya imigran di Jerman. Namun ketika para pengungsi dan para imigran kembali berdatangan untuk menetap sementara dan mencari mata pencaharian di Jerman, pihak AfD pun kembali mendapat tantangan dan ancaman akan misalnya jika ada pergeseran opini publik tentang pengungsi perang dari Ukraina yang berdatangan atau masalah ekonomi yang sedang berlangsung terus menurun. Tantangan ketiga yang dihadapi partai AfD adalah dicurigai sebagai kelompok ekstremis. Bahkan pengadilan Jerman mendukung Badan Intelijen Internal Jerman dan memutuskan untuk mengklasifikasi partai populis sayap kanan terbesar di Jerman ini sebagai entitas yang mencurigakan. Setelah menghadapi tantangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, partai AfD tidak tinggal diam. Mereka melakukan beberapa strategi, yaitu strategi yang pertama, untuk meyakinkan partai anti-AfD dan menarik banyak massa agar mendapatkan banyak suara adalah mereka melakukan berbagai kampanye massa melalui media cetak dan media sosial terkait anti-imigran. Contoh kampanye partai AfD-nya yaitu pertama, mereka membuat poster kampanye partai AfD yang menolak Islamisasi. Lalu yang kedua, poster kampanye partai AfD yang menunjukkan bahwa mereka anti-imigran. Dan yang ketiga, kampanye partai AfD yang secara eksplisit menyampaikan pesan bahwa saat ini Jerman sedang dihadapkan pada ancaman laten yang membahayakan identitas dan integritas bangsa. Lalu strategi yang kedua, karena banyaknya pengungsi yang ingin singgah di Jerman, partai AfD memilih tindakan sekuritisasi dengan menempatkan para pengungsi sebagai reference subject atau pihak yang mengancam dan masyarakat Jerman sebagai reference object atau pihak yang terancam.